Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, siap sukses. Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Kalau banyak orang di Indonesia membeli produk impor, apakah itu akan menguntungkan, meningkatkan atau menurunkan pendapatan nasional? Kenapa? Ya, karena produk lokalnya sudah dijual atau nggak dibeli, jadinya pendapatannya turun. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan terkait pengertian pendapatan nasional, manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua, ada mengidentifikasikan komponen-komponen pendapatan nasional, ada PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang ketiga, ada menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 pendekatan: pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Selanjutnya ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Atau juga disebut pendapatan nasional ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam 1 tahun. Paham? Lanjut. Ini ada manfaat pendapatan nasional. Yang pertama ada menganalisis pendapatan nasional. Dari data pendapatan nasional ini pasti diperlukan setiap tahunnya untuk menilai kemajuan suatu negara. Kayak misalkan dari tahun ini apa namanya, pendapatan nasionalnya itu naik atau tidak. Kalau misalkan naik, itu bisa disebut negara maju. Kalau misalkan pendapatan nasionalnya turun, itu bisa disebutnya negara berkembang. Paham? Yang kedua ada mengetahui struktur ekonomi suatu negara, yang dimana data pendapatan nasionalnya ini dapat diketahui dari sektor ekonomi apa saja yang lebih dominan. Bisa dari pertanian, industri, atau jasa. Kalau di negara Indonesia paling dominan sektor ekonominya apa? Pertanian. Dan juga untuk mengetahui atau melihat kekuatan atau kelemahan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada mengetahui kemajuan suatu negara. Ketika sudah diketahui nih, misalkan pendapatannya naik, pasti negaranya itu maju atau berkembang. Kalau misal berkembang itu tadi pendapatannya turun. Dan juga bisa menunjukkan apakah negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan serta menghidupi rakyatnya dengan baik. Yang keempat, itu ada membuat kebijakan ekonomi pemerintah. Dari data pendapatan nasional ini, pemerintah itu dapat atau bisa dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan ekonomi pemerintah. Bisa apakah yang harus diperbaiki, sektor mana yang perlu dikembangkan, dan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Ini manfaat pendapatan nasional. Ada yang mau ditanyain? Tidak paham?
Jumlah barang dan jasa yang dibeli itu kayak naik atau pasti gitu pokoknya. Iya, tingkatan seperti tingkatan. Itu kan kalau permintaan itu jumlah barang dan jasa yang akan dibeli masyarakat pada berbagai tingkat harga. Sedangkan kalau penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Ada tiga yang menimbulkan tiga, ada tingkat harga, ada tingkat pendapatan nasional, sama ada satunya pengangguran. Kalau misalkan permintaannya ini tinggi, maka pendapatannya juga tinggi. Terus pendapatan nasionalnya meningkat, harganya pasti naik. Dan tapi dalam sektor atau itunya pengangguran itu pasti turun gara-gara pendapatan nasionalnya itu naik. Kalau permintaannya itu penawarannya itu rendah, pasti harganya naik dan pendapatannya berkurang. Dan yang penganggurannya itu pasti menambah. Kalau itu enggak permintaan dan penawaran itu. Ada konsumsi dan pertumbuhan. Konsumsi ini adalah pengeluaran yang digunakan atau membeli barang dan jasa. Sedangkan tabungannya, pengeluarannya yang digunakan untuk konsumsi. Di sini pendapatan yang diterima masyarakat akan dibagi untuk konsumsi dan tabungan. Kalau pendapatan naik, konsumsi juga pasti naik. Tapi tidak seluruhnya karena sebagian untuk tabungan. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar tabungan yang bisa dilakukan. Investasi itu apa? Tapi ada yang benar. Nanti kalau misalnya investasinya naik, pasti barang produksi dari lapangan kerja pasti akan bertambah. Terus sehingga pendapatan nasionalnya itu akan meningkat. Kalau misalkan turun investasinya, pasti lapangan pekerjaannya akan berkurang, produksinya juga pasti berkurang, dan pendapatan nasional juga ikut berkurang atau menurun. Ini ada yang maksudnya maksudnya lanjut nih, ini hitung-hitungan. Adik mau tanya? Enggak. Kalau penawarannya naik, Penawarannya naik, penganggurannya? Penawarannya naik nih. Iya turun. Penawarannya naik. Ada komponen pendapatan nasional ada berapa? Coba dilihat di LKS. Ada 4 atau ada 6? Yang pertama atau domestic produk adalah nilai barang dan jasa berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah negara dalam satu periode tertentu dengan faktor-faktor produksi. Ini ya kata kuncinya, faktor-faktor produksi dalam waktu atau suatu periode tertentu. Sedangkan kalau gross nasional produk ini itu yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Kalau yang tadi awal itu jurnal tadi sebuah dalam suatu periode tertentu, kalau misalkan nasional ini dalam 1 tahun. Lanjut, di sini ada rumusnya. DNP itu sama dengan GDP ditambah PWNI dikurangi PWNA. PWNI itu pendapatan atau WNI di luar negeri. Kalau pendapatan WNA itu pendapatan WNA di dalam negeri. Kalau nggak tulis GNP itu dihasilkan dari GDP. Tadi kan udah misal ini kan, yang pertama GDP itu biasanya udah ada di satu ini soalnya, jadinya nggak perlu ada rumus.
biasanya nggak ada, nggak dicantumin GDP-nya itu. Jadinya kalau GDP-nya itu GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Tapi yang dihitung dulu yang di dalam buku ya. Iya. Selanjutnya itu ada NNP atau NNP dulu. Ini yang ini. NNP. NNP itu net nasional produk yang dimana nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode 1 tahun setelah dikurangi penyusutan. Ini ada rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Ini ya, rumus ini tuh saling berkaitan ya. Pertama hitung dulu, setelah itu GNP, habis itu NNP. Enggak, udah ada nominal. Tinggal masukin segitu aja. LKS juga ada. NNP-nya udah. Selanjutnya ada NNI atau Net National Income yang dimana jumlah seluruh yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak. Setelah itu kesalahan menulis pajak tidak langsung. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Biasanya ada NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Biasanya ada, tapi kadang nggak ada. Ya. Kalau misalkan di soalnya itu ada subsidi, itu ditambah subsidi. Kalau misalkan nggak ada, berarti rumusnya ini. Ya. Udah. Lanjut. Selanjutnya ada yang kelima itu ada PI atau personal income, yang dimana jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Ini lumayan panjang. PI bukan PDI, PI. PI sama dengan MNI dikurangi laba ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, ditambah transfer payment. Tapi nggak semuanya, kalau misalkan di soalnya ada semua berarti dia ada semua. Kalau misalkan salah satunya nggak ada, berarti yang dihitung yang ada aja. Misalkan tambahan ditahannya nggak ada, berarti itu nggak usah. Tinggal hitung yang iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan ada berarti hitung semua. Yang dihitung yang di dalam kurung dulu ya. Yang terakhir ada DI atau disposable income, yang dimana pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Ada rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Ada contoh soal.
juta. Ya, hasilan bagi juga negeri sebesar 40 juta rupiah. Hasilan YN dalam negeri sebesar 20 juta rupiah. Penyuntikan sebesar 3 juta rupiah. Pajak tidak wajib sebesar 2 juta rupiah. Dana sosial sebesar 1 juta rupiah. Tambah yang usaha 8 juta rupiah. Iuran asuransi sebesar 5 juta rupiah. Pajak perseroan sebesar 10 juta rupiah. Transfer dari pemerintah sebesar 5 juta rupiah. Pajak langsung sebesar 6 juta rupiah. Jumlah beberapa berikut. A. DNP, B. NNP, C. NNI, D. BI, E. DI. NBI. Ini udah diketahui ya, tinggal masukin ke rumus. Nah, udah dikerjain, nggak ada yang masuk. Tadi KDP-nya diketahui berapa? 1 juta. 100 juta. Jadinya KDP-nya tadi 100 juta ditambah 40 dikurang PWNI-nya sebesar 40 dikurangi PWI. yang dihitung yang di dalam kurung. Berarti 100 juta ditambah 20 juta. jadinya 20 juta. yang kedua hitung MNP. Jadi GNP-nya ketahuinya berapa? 120 juta. Penyusutannya 3 juta. 111 juta. lanjut MNP-nya 115 juta. Dikurangi 2 juta. 115 juta. ujungnya dicatat apa? Angkanya profitnya enggak. Emang bikin pusing itu. Yang keempat itu PI. PI tadi MNI dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran dana sosial ditambah pajak ditambah sukin. Tadi MNI-nya 116 sukin. Tadi ada 8 juta, laba ditahannya 8 juta, iuran asuransinya 5 juta, iuran dana sosialnya 10 juta. Yang itu yang di dalam kurung berarti 24. Transfer payment didapatkan dari mana tadi? Dari transfer dari pemerintah sebesar 1 juta. Totalnya jadinya 115 juta dikurangi 24 juta. 115 dikurangi 24 juta ditambah 5 juta. 85 juta. Benar nggak? Ya. Yang terakhir BI. 85 juta. Nah, saatnya main kuis. Silakan dibuka set kuis. Kalau misalkan mau dimasukin pakai kodenya, ini ada kode. Kalau mau di scan bisa. Oh, Kita dulu jangan dimulai. Bapak dulu. Namanya nama kalian ya. Namanya itu. Namanya di profil, masuk ke profil. Profil. Nah, bisa diganti namanya. Nama kalian. Bisa nanti Makanannya stop. Nama bukan aja. Satu kali doang. Wis anteng-anteng ya. Ayo. Lu ngomong.
Lanjut ayo. Sampai finish tuh. Itu masih Enggak boleh ke NP itu ngecek dong. ayo. Ah. Lanjut. Juara pertamanya ada Iska. Nanti, Pak. Nanti. Nanti kedua itu. Boleh pulang kok. Boleh. Jangan ke semua. Juara satunya mana nih? Namanya yang di sini juara satu. Juara satunya ini loh. Iska mana Iska? Enggak, tadi kan udah semuanya kan. Enggak mau ya aku aja. Sama aja. Rasa bayar. Ini ya. Isinya soalnya. Ditulis soalnya buku dikumpulkan. Soalnya Pak. Kalau langsung juga itu boleh. Soalnya ditulis. Langsung enggak ditulis soalnya. Di